Dedim bezeniyor. Hey 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 kaum mageran, balik lagi bersama Den di mari. Pada kali ini Den akan merekap sebuah film yang berjudul Tak Tirandas, di mana film ini menceritakan seorang sniper yang dikenal dengan kesolehannya dan juga kemahirannya dalam menembak. Film ini diangkat dari kisah nyata saat peristiwa perang antara Irak dan Iran. Tanpa banyak ngoceh di awal, mending siapkan posisi magernya dan mari kita mulai intronya. Film dibuka dengan pasukan Irak yang sedang membawa dua tawanan kakak beradik menuju perbatasan Irak dan Iran. Namun ketika sudah sampai di perbatasan, mereka hanya melepaskan satu tawanan saja. Tentu hal itu membuat kedua tawanan tersebut harus memilih salah satu dari mereka untuk pergi. Walau sempat terjadi perdebatan, tawanan yang bernama Hussein merelakan dirinya untuk tetap menjadi tawanan demi melepaskan adiknya. Namun ketika adiknya berjalan, ia diberondong peluru yang membuatnya tewas seketika. Hussein pun hendak ditembak, namun tiba-tiba pasukan Irak dikejutkan dengan adanya sniper Iran yang bernama Abdur Rasul Jarin. Pada scene ini, kita tak diperlihatkan jelas siapa Abdur Rasul Jarin. Namun di sini, Jarin berhasil membuat pasukan itu tewas dengan tembakan jitunya. Namun ternyata pimpinan pasukan Irak yang bernama Abdul Qadir berhasil kabur. Setelah itu Jarin membawa Hussein ke kampnya. Sedangkan Abdul Qadir melaporkan apa yang telah dia alami dengan pasukannya yang tewas karena seorang sniper Iran. Mereka pun merancang strategi untuk menghentikan aksi sniper Iran tersebut. Hingga akhirnya petinggi-petinggi Irak memutuskan untuk mendatangkan seorang senior sekaligus atasan dari pasukan yang bergerak dalam penembak jitu. Ia bernama Rosid. Ini orangnya. Rosid datang dengan membawa dua anak buah terbaiknya. Dalam pidatonya, si Rosid memberitahu pasukan Irak jika ia bukan sniper biasa. Ia mampu menghadapi banyak lawan hanya seorang diri. Ia juga berkata jika dulu ia pernah beradu tembak dengan Jarin. Setelah itu, ia memperkenalkan dua anak buah terbaiknya kepada pasukan Irak. Untuk membuat pasukan Irak percaya padanya, ia mempersilahkan kedua anak buah terbaiknya untuk menunjukkan kemampuannya dengan menembak beberapa tawanan di sana. Scene berpindah. Di camp pasukan Iran, kita diperkenalkan dengan seorang lelaki tua yang sangat disegani. Beliau bernama Pak Ismail. Tak lama, datang pula seorang pria yang menjadi komando pasukan Iran di sana. Ia bernama Amir Reza. Di sana, ia meminta kepada pasukannya agar sebisa mungkin untuk bertahan. Ia sangat khawatir dengan jumlah pasukannya yang sedikit dan pasukan Irak yang bisa menyerang kapan saja. Setelah itu, di area musuh, kita diperlihatkan dengan seorang lelaki yang sedang memantau pergerakan pasukan Irak. Dan ialah Abdur Rasul Jarin. Saat sedang memantau musuh, ia mendapatkan panggilan agar kembali ke camp. Namun sebelum pergi, ia memberi makan gerombolan semut yang ada di sana. Pada scene ini, kita diperlihatkan dengan kepribadian Jarin yang sangat soleh. Di camp pasukan Irak, terlihat si Rosid sedang berdiskusi. Ia menebak di mana saja Jarin akan bersembunyi. Namun Abdul tak mempercayainya. Karena baginya tak mungkin jarak sejauh itu tembakan Jarin bisa tepat mengenai pasukannya.
Tak mau banyak bicara, si Rosid ingin langsung mendatangi TKP, di mana Jarin membantai habis pasukan Irak kala itu. Kembali ke camp Iran, Jarin sedang mengajarkan pasukannya untuk menjadi sniper yang hebat. Tak berselang lama, Hussein pun datang dan meminta Jarin untuk mengajarkannya menjadi seorang sniper. Melihat semangat pada diri Hussein, Jarin pun menerimanya. Kembali ke si Rosid dan pasukannya, mereka sudah berada di TKP. Dengan keahliannya, si Rosid bisa mengetahui posisi Jarin kala penembakan itu terjadi. Malamnya, saat Pak Ismail menawarkan makanan pada Hussein, Jarin pun melarangnya. Ia menjelaskan jika seorang sniper tak boleh banyak makan, karena hal itu bisa menyebabkan fokus yang mudah hilang. Jarin pun meminta Hussein untuk tidur di atas lantai saja, agar Hussein terbiasa terbaring di tanah. Karena seorang sniper harus selalu siap dalam situasi dan kondisi apapun. Esoknya, Jarin pun mulai melatih Hussein. Sedangkan di camp pasukan Irak, si Rosid sedang merencanakan sesuatu, di mana ia akan menempatkan 2 anak buah terbaiknya di area perbatasan untuk membunuh Jarin. Sementara itu, Jarin terus melatih Hussein. Jarin melarang Hussein untuk minum, melainkan ia memintanya untuk berpuasa. Masya Allah. Karena menurutnya dengan berpuasa pikiran akan selalu sinkron dengan naluri. Karena hal itu yang akan membuat tembakan akan selalu tepat. Jarin juga mengajak Hussein untuk mengintai pergerakan pasukan Irak. Tiba-tiba pasukan Irak memberhentikan jalannya. Dan itu menjadi peluang bagi Jarin untuk menembaknya. Namun setelah dilihat, salah satu dari pasukan itu sedang melakukan sholat. Jarin pun mengurungkan niatnya. Hussein pun bertanya kenapa Jarin tak menembaknya. Jarin pun menjawab, walaupun mereka lawan, namun ketika sedang beribadah, maka mereka adalah kawan. Jika kita mengganggu orang yang sedang beribadah, sama halnya kita sedang menyerukan perang dengan Allah. Dan sangat mustahil manusia bisa melawannya. Setelah itu Jarin kembali melatih Hussein menembak. Karena tembakannya yang selalu meleset, Hussein pun merasa kesal sendiri. Ia juga sangat kesal dengan Jarin yang tak hentinya memberikan arahan. Dengan sikap Hussein yang seperti itu, Jarin pun kesal dengannya. Jarin pun mengingatkan jika menjadi seorang sniper tak boleh ceroboh dalam melakukan apapun. Dengan rasa kesal, Hussein pun meminta Jarin untuk menunjukkan kemampuannya. Melihat kemampuan Jarin, Hussein malah putus asa. Melihat Hussein yang seperti itu, Jarin pun pergi meninggalkannya. Malamnya, Jarin pun merasa khawatir dengan keberadaan Hussein yang tak kunjung pulang. Namun, Pak Ismail bilang jika Hussein pergi ke perbatasan untuk menuangkan kesedihannya. Khawatir dengan keberadaan Hussein, Jarin pun pergi menyusulnya. Benar saja, di sana sudah ada 2 anak buah terbaik Rosid yang bersiap untuk menembak Jarin. Mereka merasa penasaran dengan Hussein, sehingga salah satu mereka mencoba untuk menghampirinya. Penembak itu pun menakut-nakuti Hussein yang sedang menangis. Namun tiba-tiba ia tewas karena tembakan Jarin. Jarin pun meminta Hussein untuk membuat jebakan agar Jarin tahu posisi penembak satunya berada. Paginya, 2 jasad penembak jitu Rosid pun dibawa. Rosid yang melihat 2 anak buah terbaiknya modar, murka dan memberikan instruksi untuk menyerang ke kamp pasukan Iran. Si Rosid pun sudah bersiap pada posisinya. Saat Pak Ismail mengantarkan makanan pada Hussein, Pak Ismail ditembak oleh si Rosid.
Para pasukan Iran pun terkejut dengan adanya sniper musuh yang menyerang tiba-tiba. Wafatnya Pak Ismail membuat mereka sangat berduka, tak terkecuali Jarin. Bahkan ia hendak mencari sniper yang telah menyerang pasukannya tersebut. Namun Amir melarangnya karena ia khawatir jika itu hanya jebakan untuk memancing Jarin keluar. Namun Jarin menegaskan jika ia bukan orang yang kuat, melainkan hanya seorang hamba yang memasrahkan hidup matinya kepada Allah, sehingga tak ada sedikit pun rasa takut terhadap musuh. Ucapan Jarin tersebut didukung oleh temannya, hingga akhirnya mereka pun bergegas ke medan peperangan. Karena sulitnya mencari posisi sniper, Jarin pun mencoba untuk mencarinya dan berduel dengannya. Saat Jarin melihat Rosid memberikan tanda untuk 1 lawan 1. Jarin pun mencari posisi yang tepat. Ternyata dulu mereka pernah berduel, namun Jarin tak membunuh si Rosid, melainkan hanya menembak salah satu jarinya saja. Sayangnya Jarin harus tertembak oleh si Rosid. Melihat Jarin yang telah tertembak, Rosid pun memberi instruksi pasukannya untuk menyerang pasukan Iran. Pasukan Irak pun berhasil mengobrak-ngabrik pasukan Iran. Namun ternyata Jarin masih hidup karena ia hanya tertembak di bagian telinganya saja. Jarin pun bangkit kembali dan mari kita lihat sang sniper terbaik kita beraksi. Karena aksi Jarin, pasukan Iran berhasil membalikkan keadaan. Jarin pun berhasil menemukan posisi si Rosid dan dor. Namun lagi-lagi Jarin tak membunuhnya, melainkan hanya memberikan peringatan saja. Karena gagal membunuh Jarin, si Rosid pun diskor oleh kapten untuk sementara waktu. Dan kapten juga mempersiapkan beberapa sniper terbaik guna menghabisi Jarin. Karena dirasa sulit membunuh Jarin, kapten pun membuat jebakan dengan mengirim Abdul ke camp pasukan Irak, di mana si Abdul ini diminta untuk pura-pura berkhianat kepada Irak dan terkesan membela Jarin dan pasukannya. Abdul pun datang ke camp Jarin. Di sana ia mengatakan jika pasukan Irak akan menyerang dengan lebih banyak pasukan, di mana untuk mencegahnya ialah Jarin harus mengendap-ngendap ke suatu tempat yang ada di area camp pasukan Irak. Dan di tempat itulah Jarin bisa dengan mudah membunuh kapten pasukan Irak. Awalnya teman-teman Jarin tak mempercayainya dan khawatir jika semua itu jebakan saja. Namun Jarin yang tak mau kehilangan sebagian besar pasukannya, ia mengorbankan dirinya sendiri untuk pergi ke tempat yang telah Abdul sebutkan. Singkat cerita, Jarin pun berhasil memasuki camp pasukan Irak dengan diam-diam. Ia tiba ke tempat yang dimaksud. Pasukan Irak yang sudah tahu jika Jarin telah masuk ke jebakan yang mereka buat, bermaksud untuk menyergapnya. Namun ketika beberapa pasukannya membuka tempat yang dimaksud secara tiba-tiba, ternyata Jarin tak ada di sana, melainkan Jarin hanya memasang jebakan peledak saja. Dan ternyata Jarin berada di tempat yang berbeda. Dan dari tempat itulah Jarin kembali menunjukkan keahliannya sebagai sniper number wahid. Sayangnya keberadaan Jarin akhirnya bisa diketahui oleh seorang sniper, sehingga Jarin berhasil ditembak oleh sniper tersebut. Dirasa Jarin sudah mati, ia pun mencoba untuk mendekatinya. Namun tak disangka, Jarin berhasil membunuhnya. Tak ingin membuang kesempatan, si Rosid juga yang sudah tahu posisi Jarin bersiap untuk menembaknya. Dan akhirnya si Rosidlah yang terbunuh.
Pada akhirnya Jarin pun syahid dengan luka tembak yang dialaminya. Film ditutup dengan Hussein yang sedang mengamati pergerakan Kapten Irak, dan sepertinya ia menjadi sniper menggantikan Jarin. Hussein pun berhasil membunuh Kapten Irak, dan film pun berakhir. Itulah film yang saya rekap kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan komentar yang membangun. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya. Dan mari sampai jumpa kembali.